Entah kenapa belakangan ini internet di rumah saya tuh lagi jelek aja gitu ya. Oke. Dan menciptakan peluang yang berbuah gol. Oke, Pearson nice gol. Di channel saya udah banyak yang ngasih saran ya guys ya itu. Oke, nice banget, bentar ya. Nice banget. Tuh. Nice Hartman. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Suns Top 11. Seperti biasa guys, sebelum mulai videonya saya ingin menanyakan kabar kalian gimana hari ini. Semoga sehat selalu, semoga puasanya lancar ya guys ya. Oke, dalam video ini kita akan nge-react sebuah pertandingan yang sangat-sangat penting ya guys. Ini pertandingan sangat penting banget karena menentukan saya lolos masuk 16 besar Liga Champion atau enggak gitu. Dan di sini saya melakukan sedikit perubahan formasi ya. Ini sebelum pertandingan dimulai ya. Jadi saya coba dulu otak-atik formasinya. Ini menggunakan formasi 4-1-4-1. Alasan saya menggunakan formasi ini karena dia balance ya guys ya. Dia balance antara bertahan sama menyerang, itu balance seperti itu. Dan dengan harapan saya bisa memenangkan pertandingan ini ya guys ya. Pertandingan ini dimulai 1 menit lagi. Jadi saya itu berada di posisi ketiga pada tabel grupnya ya, kalau nggak salah. Lalu kalau misalkan saya bisa memenangkan pertandingan ini, maka saya bisa menjadi posisi 2 ya. Lalu kalau misalkan jadi posisi kedua di fase grup, maka saya punya kesempatan buat lolos masuk 16 besar untuk Liga Champion. Karena kan di awal target saya itu pengennya tuh treble winner ya guys ya. Jadi menang Liga, menang Champion, sama menang Cup. Tapi berhubung karena Cupnya udah kalah, saya otomatis sekarang hanya bisa berharap di Liga sama di Liga Champion ya guys ya. Oke, di sini kita udah memulai melawan si Kucing FC-nya ini. Secara statistik menang. Mutu saya 93 dan mutu-mutu itu 66,7 gitu ya. Harusnya sih menang ya guys ya. Tapi sekali lagi dalam top 11 itu nggak ada yang mutu itu nggak menjamin gitu ya. Nggak 100% menjamin gitu. Oke, di sini menghubungkan ulang guys. Mohon maaf ya, entah kenapa belakangan ini internet di rumah saya tuh lagi jelek aja gitu ya. Oke. Dan akhirnya di saat-saat menghubungkan ulang seperti itu saya harus kemasukan 1 gol ya guys ya. Jadi di sini saya langsung masuk ke bonus latihan dan saya langsung pilih penguasaan. Itu dengan harapan saya bisa menguasai pertandingan ini ya guys ya. Kalian bayangin aja tuh tim yang mutunya 66 melawan yang 94 itu bisa duluan masukin gol ya guys ya. Itu bahaya banget. Jadi jangan pernah anggap remeh tim yang mutunya itu biasa-biasa aja. Jangan pernah anggap remeh gitu. Karena justru tim-tim yang kayak gitu yang bisa menjadi kuda hitam gitu ya. Sama kita diremehkan, ternyata dia itu GG banget tuh bikin strateginya. Ini bahaya guys, ini bahaya. Ya sampai menit 15 kita masih didominasi sama tim musuh ya. Ini main di kandang musuh jadi agak berat sebenarnya, tapi kita yakin aja karena secara statistik, secara mutu tim ini menang ya. Kayak Pearson. Oke, sayang banget dong itu. Malah ketahan. Oh, ini bahaya ini. 1 versus 2 dong. Backnya pada kemana? Ini bahaya. Dan beruntung banget ya guys ya. Nah itu beruntungnya tuh. Kalau itu dibawanya sama striker mungkin beda cerita ya guys ya. Striker yang punya keahlian 1 by 1 gitu, atau man to man. Udah itu kalau 1 by 1 sama kiper itu auto masuknya. Ini salah satu kelemahan formasi ini tuh ada celah tuh di tengahnya. Jadi kita harus pinter-pinter aja nyari celah. Karena setiap formasi itu ada counternya ya guys ya. Kayak formasi 4-4-2 itu atau 4-4-1-1 itu selalu ada counternya seperti itu. Oke, nice.
ketinggalan ya guys ya. Oke, saya nggak tahu ini kenapa layarnya bolak-balik kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang nyaman, mohon maaf. Masih gagal. Itu kalau masuk keren banget tuh. Oke, sampai menit 28 kita udah mulai mendominasi ya. Dari menit 20 kita mulai mendominasi pertandingan, hanya saja belum berhasil menciptakan peluang yang berbuah gol. Ya, Pearson nice. Mantap banget. Oke, kedudukan 1-1. Oke, di sini saya bertahan, lalu gigih menyerang. Lalu di sini saya ubah ke perpaduan kalau nggak salah, lalu ke sayap kanan kalau nggak salah. Nah, itu kalian bisa pelajarin ya guys ya. Jadi kayak gini. Sayang banget booster itu masuk. Jadi bisa kalian pelajarin tuh kayak gini. Yang menurut kalian strategi yang saya terapkan itu bagus, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian terapkan. Tapi kalau misalkan menurut kalian bang ini nggak bagus, ya silahkan aja tinggalkan saran kalian di kolom komentar ya guys ya. Karena saya selalu menerima saran di channel saya, udah banyak yang ngasih saran ya guys ya. Itu oke, nice banget, bentar ya, nice banget tuh. Nice Hartman, kita memimpin pertandingan menjadi 1-2 ya guys ya. Oke, nyambung lagi. Jadi di channel ini udah banyak yang komen di setiap video, bak masih saran gitu ya, baik di latihan atau di pertandingan, strategi. Pokoknya kalian the best lah. Saya semakin bisa main top 11 berkat kalian ngasih saran. Makanya jangan bosan-bosan buat ngasih saran. Oke, nice booster masuk ya. Menit 43 ya guys ya, babak pertama kita udah bisa comebacknya jauh lagi ya, lumayan ini. Kita udah aman lah kalau 3-1 ya. Karena ini partai wajib menang kalau misalkan pengen bertahan di Liga Champions ya guys ya. Oke, ke atas dia berhasil memotong bola. Oke, nice, babak pertama udah selesai. Kita saat ini masih memimpin dengan skor 3 ya, skor 3-1. Semoga ini bisa bertahan, dan saya tuh selalu hati-hati dengan musuh kayak gini karena pernah kejadian babak pertama menang, babak keduanya di comeback ya guys ya. Dan ternyata itu udah tahu penyebabnya itu apa. Ternyata penyebabnya itu stamina ya guys ya. Oleh karena itu usahakan setiap pemain punya stamina yang bagus sebelum pertandingan, minimal 80 lah, minimal 80% gitu. Itu kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalkan menurut suhu-suhu yang lain, suhu-suhu top 11 yang lain, itu mungkin di stamina 50 juga mereka udah bisa gitu ya, udah bisa memenangkan pertandingan. Cuman saya selalu kewalahan di babak kedua guys ya. Oke, di sini saya ganti gaya main ke perpaduan. Oke, Samir Hartman mulai dari sayap kanan menyerang. Ini bahaya nih serangan balik. Oke, nice. Mantap banget. Tackle-nya pas banget ya, kena banget ke bola gitu. Oke, menit 57 kita masih memimpin guys. Bonusnya kita ambil apa barusan ya? Saya lupa lagi. Oh, kepotong dong, sayang banget ya. Lauglis, ini offside, jelas banget itu offside ya. Harus wajib offside itu. Karena kalau nggak offside itu wasitnya ada apa-apa tuh, Calciopoli itu bahaya ya. Ntar nanti dibilanginya juara settingan nanti. Gak boleh ya, gak boleh juara settingan. Jadi saya itu main pure gitu, nggak ada settingan itu. Kayak offset lagi. Jadi juaranya pure ya, hasil strategi racikan sendiri gitu. Oke, kita diserang lagi guys ya. Kena serangan terus-terusan ya kan. Babak kedua mulai didominasi oleh musuh gitu. Aduh, bahaya dong ini. Mizrahi. Itu si Mizrahi itu dia pemain baru saya dapat dari event ya guys ya, event Ramadan kemarin tuh. Oke. Mantap banget, dan itu masih ke atas bolanya ya. 6 menit 66 masih mendominasi. Kita masih mendominasi sebenarnya meskipun agak diserang sebenarnya ya. Oke, di sini saya memasukkan pemain nggak ya? Saya lupa lagi.
Nice, Guster, nice banget. Ini udah semakin aman ya guys ya. Ini udah semakin aman dengan skor seperti ini, aman banget. Oke, di sini saya melakukan pergantian pemain kayaknya. Oke, nah di sini saya memasukkan pemain muda saya, si Sahet Api ya. Itu mengganti si Mizrahi kalau nggak salah. Jadi saya selalu simpan pemain muda saya itu di akhir-akhir pertandingan ya, menit 75 atau menit 80 baru dimasukin. Cuma ngasih pengalaman aja dikit-dikit ya, pengalaman main, nanti sebelum musim depan dia full main di apa namanya, di tim utama. Kayak di sini saya ubah formasi dengan memasukkan 2 striker sekaligus dengan harapan bisa nambah gol ya guys ya, karena udah kelihatan banget menit 80 ke atas tim musuh itu udah kelelahan ya. Dia udah kelelahan banget itu pemain-pemainnya. Oke, nice. Gagal padahal itu bisa jadi gol tambahan ya guys ya. Sayang banget dong. Oke, menit 87 Jaber masuk, itu striker saya beli dari lelang ya. Nggak terlalu bagus sih, nilainya bagus, tapi apa namanya, kontribusinya itu nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita akan jual dia nanti di akhir musim ya. Menit 88, menit 89 ini harusnya menang, udah aman dan kita berhasil lolos ke Liga Champions ya guys ya. Oke, Pearson, Schuster, ini bisa satu lagi sih. Malah kepotong dong, padahal bisa satu lagi, itu bisa jadi 5-1. Oke, nice banget guys ya. Jadi kita berhasil menangkan pertandingan melawan si Kucing FC ini, dan dengan demikian saya lolos ke fase 16 besar Liga Champion ya guys ya. Mudah-mudahan nanti di 16 besar Liga Champion itu bisa terus masuk ke per-8 lalu per-4, bahkan bisa final ya. Karena target saya itu juara champion, juara liga gitu. Oke, di sini kita lihat sorotannya, statistik, tim inti. Ini saya melakukan 2 pergantian pemain, si Mizrahi sama si Arakoyu itu diganti sama si striker tadi ya. Nah, di sini buat laporan laganya untuk penggemarnya nggak ada yang masuk ya, cuma saya doang. Oke, saya tinggalkan aja di sini. Oke, di sini kita bakalan cek dulu. Kalau nggak salah di sini saya ngecek tabel peringkat atau tabel urutan di Liga Champion ya guys ya. Oke, kita cek dulu. Oh, ini saya masuk dulu ke sini, ke tim. Nah, ini pentingnya nih, jaga stamina sebelum bermain itu sangat penting ya guys ya. Jadi kemungkinan menang tuh jauh lebih gede gitu daripada misalkan stamina disimpan di 50% ketika mau main. Jadi pas babak kedua tuh keteteran banget ya. Oke, ini di Liga Champion saya berhasil naik ke posisi pertama ya. Nah, kemungkinan ini si Evil Geniuses ini bakalan naik ke posisi pertama karena dia nanti ngelawan si DCFC ya. Dan itu mutunya perbedaannya jauh banget, jadi kemungkinan saya bakalan turun ke posisi kedua gitu. Makanya tadi saya bilang kemungkinan di posisi kedua dan bisa masuk ke 16 besar gitu guys ya. Tapi cari aman aja dulu ya, 16 besar gitu. Oke, di sini udah dicek, kita belum masuk ya guys ya, kalau belum ada penentuan. Tapi saya udah yakin bakal masuk ke klasemen 16 besar ya untuk Liga Champion. Dan ini klasemen sementara untuk Liga. Saya ada di posisi 2 ya, dan ini harus direbut kembali nih tahta atau peringkat klasemen teratasnya. Oke, sekian dulu ya guys ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa kalian buat subscribe biar saya makin semangat bikin konten tentang top 11. Oke, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.